Jadi Lasem ini memang terkenal multi etnis. Mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem. Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petite Chinois. Kalau di Inggris kan The Little Tiongkok. Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang. Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa. Kalau di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem? Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan karena kebetulan Bupati Lasem Tumenggung Widyaningrat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Engkiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono, ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi, kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini
Kelenteng ini disebut dengan Kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Gyeongbyu. 3 tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Uwi Engkiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Uwi dan marga Tan. Keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem khususnya para Tionghoa menganggap perlu untuk dihormati. Dibuat kongco di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang Muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu. Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya buatkan kopi, ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, omong-omong, pakai kaos, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah. Itu udah nggak melihat agama. Takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah. Takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga. Kalau agak jauhan saya atau pengurus pondok takziah. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT yang rumahnya cuma selisih 2 rumah dari sini, wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Lasem kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini? Ada tamu-tamu Tionghoa juga. Monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Sampeyan sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu. Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijan, tapi dikenal Gandor itu tadi. Karena saya sering di pondok, saya sering waktu kecilnya Gus Zaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Zaim, namanya Gus Faizin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengertilah sedikit-sedikit hukumnya gitu. Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalisme, bela NKRI gitu.
Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat. Antara di pondok sini Mbah Gus Jaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Mbah Gus Jaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pondok-pondok lain seperti Mbah Gus Jaim ya. Agamamu, yang penting kita saling menghargai. Itu udah gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Istri saya orang Muslim juga. Gak ada perbedaan gitu. Yang penting kita saling menghargai. Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun nggak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya materialnya orangnya ini juga pengertiannya kurang. Di kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di Rembang ini. Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu? Betul. Siapa, Pak? Namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Marfat, seorang pribumi dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim. Baik, kita masuk sekarang, Pak. Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu Javier sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana. Ada Sekar Jagat, ada Locan, Saudara Pendiri, macam-macam. Tak Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif gitu. Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan Mojopahit. Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat, tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huruf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi kan mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 tuh berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti Orde Baru seperti itu. Tahun-tahun segitu mulai agak marak lagi kata kakek gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara, Konghusius, Konghucu itu di selembar kain ini. Dibacanya dari atas sebelah sini itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa. Lasem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.